Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser, oke? Pernikahan di bawah umur bagi perempuan itu bisa mempengaruhi fisik dan mentalnya dia. Kesiapan mentalnya mungkin dia belum ada ataupun dia kayak kepaksa. Oke, aku mau bahas dari sisi perempuan ya. Karena uh, yang menjadi perilaku utama pada pernikahan dini itu cenderung lebih banyak perempuannya ya daripada laki-laki. Sudah ada aturan usia pernikahan, tapi aturan tersebut itu kayak nggak menekan pernikahan dini di Indonesia gitu. Banyak banget yang tidak mengindahkan aturan tersebut gitu. Kalau dulu aturan yang lama gitu ya, ini aku catat, maaf aku baca ya, takutnya nanti aku lupa atau salah. Nih, jadi usia pernikahan itu dulunya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana perempuannya itu minimal usianya 16 tahun, sedangkan laki-lakinya itu minimal 19 tahun. Dan ternyata pada usia pernikahan ini gitu kan ya, itu banyak menuai banyak menuai protes sehingganya diperbarui lagi pada tahun 2019 kemarin ya, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan usia pernikahannya itu minimal ditetapkan pada usia 19 tahun ya, dua-duanya, laki-laki perempuan itu 19 tahun baru boleh menikah. Tapi di dalam kehidupan nyata itu nggak sesuai kan dengan aturan pernikahan ini gitu. Nyatanya masih banyak yang menikah di bawah usia 19 tahun. Kenapa sudah ada aturannya seperti itu tapi masih tetap aja dilanggar atau tidak menekan, meminimalisir angka pernikahan dini di Indonesia? Itu kenapa? Jadi sebenarnya pernikahan dini itu didorong oleh beberapa faktor, baik itu dari dalam diri pelaku pernikahan dini tersebut ataupun dari luar si pelaku tersebut. So di sini aku memaparkan beberapa faktor yang bisa menjadikan pendorong seseorang itu melakukan pernikahan dini. Faktor terpenting terjadinya pernikahan dini itu adalah dari tingkat pendidikan, baik itu tingkat pendidikan orang tuanya, si pelaku pernikahan dini tersebut, maupun status ekonomi keluarganya. Jadi ini yang paling penting banget ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini ya teman-teman. Seseorang yang punya tingkat pendidikan rendah, pasti dia cenderung lebih memilih untuk menikah di usia muda dan melahirkan, mempunyai anak di usia muda juga. Terus dari segi orang tuanya juga dia berpikiran ya, karena tingkat pendidikannya itu rendah. Jadi di pikiran orang tua tersebut itu adalah ingin cepat-cepat menikahkan anaknya supaya beban hidupnya itu berkurang. Jadi supaya nanti si anak perempuan tersebut itu bebannya itu sudah dilimpahkan ke sang suami. Oke, faktor selanjutnya itu adalah datang bulan yang terlalu cepat ya. Sekarang udah nggak dipungkirin lagi kok kalau misalnya anak SD kelas 4, kelas 5 itu udah mengalami datang bulan. Itu jadi kayak mendorong, sedikit banyaknya mendorong untuk terjadi pernikahan dini. Yang selanjutnya adalah faktor dari lingkungan. Gini teman-teman, kenapa sih lingkungan itu bisa menjadi faktor penyebab kayak maraknya pernikahan dini? Nih, pernah gak sih kalian itu ya yang tinggal terutama di desa, di pedesaan itu, kayak misalnya ngelihat teman kalian yang mungkin usianya gak jauh beda dari kalian tuh nikah, kemudian nanti selanjutnya si B dengan usia yang gak jauh beda nikah, selanjutnya nikah, selanjutnya nikah, selanjutnya nikah. Pernah gak sih kalian menemukan hal seperti itu? Pernah kan? Kapan nikah? Si itu udah nikah loh, kamu kapan? Si itu udah punya anak loh, kamu pacar udah punya belum? Terus rencana mau nikah kapan? Sering kan terjadi seperti itu? Nah, jadi itu. Jadi kadang lingkungan yang mempengaruhi. Jadi kayak dari ucapan-ucapan seperti itu, jadi kayak mendorong batinnya tuh kayak, iya ya dia aja nikah, masa aku nggak nikah gitu kan ya. Terus kenapa cewek itu lebih memilih untuk menikah
ketika dia sudah malas untuk melanjutkan pendidikannya. Sebenarnya yang dipikirin mereka itu apa sih? Apa yang ada di benak hati mereka ketika mereka tuh pengen nikah muda? Motifnya tuh apa? Sebenarnya mungkin motif dari diri perempuan itu sendiri adalah untuk mencari keamanan, ya. Keamanan dari pergaulan bebas, terus keamanan dari kebutuhan biologisnya dia gitu. Karena kalau misalnya perempuan ataupun laki-laki, ya pokoknya manusia lah ya, yang udah menginjak usia pubertas, itu kan pasti ada rasa ataupun ada yang berubah dari dalam dirinya dia, yang tadinya dia tidak merasakan suka kepada lawan jenis, jadi dia merasa suka, dan terus juga timbul perasaan-perasaan yang lainnya gitu, karena dia mungkin ingin merasakan kebutuhan biologis, karena kayak apa ya, kayak didorong kebutuhan biologisnya dia gitu. So, teman-teman, menikah muda itu nggak seenak membalikan telapak tangan, nggak seenak yang kamu kira, dan bukan menjadi solusi yang penting untuk memperbaiki ekonomi. Itu bukan sama sekali. Aku menghimbau nih buat kalian ya, remaja-remaja gitu, jangan menjadikan pernikahan dini itu sebagai solusi yang terbaik untuk memperbaiki ekonomi, ataupun solusi terbaik jalan keluar ketika kita udah males untuk menggapai cita-cita. Tuh jangan seperti itu ya adik-adik, karena menikah itu nggak segampang yang kalian kira gitu. Jadi harus memikirkan nih, misalnya yang laki-laki ya harus menafkahi istri, harus mikir besok mau makan apa. Sekarang susu anak tuh mahal ya, kadang susu anak satu kotak aja nggak sampai 1 minggu tuh udah habis, dan satu kotaknya itu harganya kisaran 20 ribuan ke atas ya, belum pampers dan lain segala macam. Itu jadi nggak gampang teman-teman ya, jadi harus dipikirkan matang-matang kalau misalnya mau menikah ya. Karena selain dari segi ekonomi juga ya, ketika nanti sudah menikah itu kan kalian tentunya harus butuh keterampilan buat ngatur ekonomi gitu ya, buat pemasukan dan juga buat pengeluaran, iya nggak ya kan. Jadi kalian harus punya keahlian itu gitu. Jadi jangan kalian kira keuuan itu bisa mendatangkan kekenyangan di perut, itu enggak gitu kan ya. Cinta bisa kenyang, enggak. Makan cinta bisa kenyang, enggak sama sekali. Karena butuh kerja, butuh makan, butuh pampers. Selain kayak ekonominya harus terpenuhi ya ketika nanti sudah menikah, itu kan kebutuhan banyak banget. Dan juga psikologi kalian, mental kalian tuh harus kayak dipertanggungjawabkan banget di sini gitu loh. Jadi ketika nanti kalian itu enggak kuat dengan identitas diri kalian yang sekarang ketika sudah menikah, itu nanti ujung-ujungnya perceraian, ujung-ujungnya mungkin bisa kekerasan dalam rumah tangga, terus kayak bunuh diri ya, amit-amitnya ngomong gitu kan ya. Jadi itulah yang harus penting banget kalian pikirkan sebelum sebelum ke jenjang pernikahan ya. Apalagi nih ya, kan sekarang banyak kasus kalau misalnya remaja-remaja coba-coba akhirnya nanti married by accident. Itu jangan seperti itu ya, karena jangan mikir enaknya dulu gitu, karena nikah itu nggak seenak ewe-ewean gitu kan ya, tapi harus ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus terpenuhi selain yang itu gitu. Nih aku kasih tahu ya, khususnya bagi perempuan yang nantinya bakal jadi ibu, bakal jadi ibu rumah tangga, dan bakal jadi ngurus anak gitu ya. Kalian kalau udah nikah, kalau misalnya kalian itu belum nikah, kemudian diajak nikah di usia muda ya, terutama yang di bawah usia yang sudah tercantum, tuh kalian tuh mentalnya, psikisnya itu benar-benar teruji. Bayang pun usia kalian di bawah yang tadi aku sebutin, di bawah 19 tahun ya, ya hitung-hitung anggaplah lulus SMA ya. Di usia itu kalian itu seharusnya masih bisa main-main, masih bisa bercanda-canda sama teman-teman, masih bisa siwar-siwar sana-sini, main sana-sini, menikmati dunia, dan juga kalian masih bisa senang-senangnya kerja lah, terus sama teman kemana-mana ya. Kalian udah harus ngurus rumah, kalian harus ngurus anak, ngurus suami ya. Yang tadinya kalian bisa fashionable, kalian masih bisa mengandalkan duit orang tua, itu kalau kalian udah menikah tuh kalian tuh udah nggak sempet
jangankan jalan-jalan gitu kan ya, ngurus rumah aja kadang itu udah susah banget, udah payah banget gitu. So jadi kalau buat perempuan-perempuan ya, ketika masih di usia segitu itu seharusnya lebih berpikir terbuka lah ya. Jadi jangan mau diajak menikah di usia muda. Mental kalian itu harus juga disiapkan ya. Gimana nantinya kalian itu hidup bermasyarakat itu seperti apa, terus kayak hidup berumah tangga itu gimana. Jadi harus benar-benar dipikirin. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian tuh memang benar-benar udah berkomitmen, udah benar-benar ya, apalagi kayak misalnya keluarga kalian tuh mampu, jadi ya terserah ya, walau alam namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu. Udah gitu juga ya memang benar sih, lebih baik menikah muda daripada zina ujung-ujungnya, daripada maksiat, daripada ibaratnya kayak hamil duluan. Itu jangan sampai ya. Tapi nyatanya sekarang banyak banget yang kejadian masih muda terus kayak dia salah pergaulan yang berujung pada hamil, yang berujung nantinya pada nikah di usia dini. Itu banyak banget. Dan itu mungkin salah satunya yaitu yang pertama, kurang terjadi komunikasi yang baik, terutama perihal ranjang itu antara orang tua dan anak ya. Intinya seks edukasi lah. Jadi perempuan jangan mau kalau dijanjikan janji-janji manis sama pacar kalian ketika kalian masih di usia sangat-sangat muda. Karena benar ngurus rumah itu nggak seenak yang kalian kira. Padahal iya memang kelihatannya cuma nyapu, nyuci piring, nyuci baju enak. Tapi pikiran kita nggak enak ya. Kita masih pengen jalan-jalan keluar. Kita kalau udah nikah tuh ya, kalau mau jalan-jalan ataupun kalau mau hura-hura di luar itu nggak seenak ketika kita masih belum nikah gitu. Jadi kayak ada batasan-batasan yang harus kita batasi ketika kita udah nikah gitu. Jadi kayak nggak bisa have fun yang benar-benar have fun. Dan juga yang lebih penting teman-teman ya, adik-adik, usia yang baik untuk memiliki keturunan itu adalah 21 tahun ke atas, itu bagi perempuan. Kenapa? Karena di usia tersebut organ-organ reproduksi itu udah benar-benar matang. Udah benar-benar matang sepenuhnya gitu. Jadi tingkat resikonya itu lebih rendah gitu. Kalian pernah dengar kan kayak misalnya kematian bayi, kematian ibu dan bayi, ataupun masalah-masalah yang terkait dengan kehamilan. Nah, itu tuh rentan banget terjadi ketika kalian hamil itu belum pada usia yang tepat gitu. Usia rata-rata menstruasi anak, menstruasi pertama itu kan biasanya mungkin sekarang tuh rata-rata kelas 4 atau kelas 5 SD ya, itu kelas 5 SD lah ya, itu udah mulai menstruasi. Nah bayang pun kalau misalnya kalian SMP lah, sekitar usia 14 tahun itu kalian hamil, gimana gitu, apakah udah siap gitu ya, kayak misalnya kalian harus melahirkan, apalagi kalau misalnya disesar lah dan lain segala macam, itu aduh tingkat resikonya tuh benar-benar bahaya banget, benar-benar bisa fatal ya. Jadi lebih baik di usia segitu kalian pakai buat lebih mencari pengalaman di dalam hidup yang lebih berharga gitu ya, kayak misalnya main sama teman-teman, terus lebih ke arah positif yang lain gitu ya, lebih ke misalnya cari-cari pengalaman kerja, terus mengasah potensi yang ada di dalam diri kalian gitu, supaya nanti ketika kalian sudah benar-benar harus terjun ke dunia masyarakat, ke pernikahan, itu kalian benar-benar udah siap ya, udah bisa menanggapi situasi-situasi yang terjadi di masyarakat gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, jadi gapailah cita-citamu setinggi langit ya. Jadi gini nih prinsipnya buat perempuan, gak usah mikirin jodohku kapan datang, gak usah mikirin kayak gitu. Jadi perempuan tuh enak, cuma tinggal nunggu aja, nanti pasti ada yang bertamu ya. Jadi kuncinya perbaiki dulu diri kalian, kalian cari pengalaman sebanyak mungkin, terus kalian lanjutin sekolah ya, kalian gapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Gak mungkin kok kalau misalnya nanti kalian udah sukses gak ada cowok yang ngejar-ngejar kalian, pasti banyak ya. Dan bener banget, jodohmu itu adalah cerminan dari dirimu. Jadi ketika kamu mau minta jodoh yang terbaik ya perbaiki dulu dirinya gitu ya. Jadi pokoknya gapailah cita-citamu setinggi langit dulu, gak usah mikirin jodoh karena nanti bakal datang dengan sendirinya.
Karena lingkunganmu itu juga bisa mempengaruhi jodohmu gitu. Ketika kamu terjun ke lingkungan yang semakin baik, insya Allah nanti jodoh yang Allah siapkan itu juga semakin baik. Oke, itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian.